Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marta Giovanni Wijaya. Saya dari Prodi S1 Keperawatan dengan NIM 125118. Hari ini saya akan membahas tentang kepemimpinan Yesus. Sebuah gaya kepemimpinan yang berbeda dari dunia pada umumnya. Bukan tentang kekuasaan, tapi tentang pelayanan dan kasih. Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dalam Markus pasal 10 ayat 45 tertulis, Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dari ayat ini kita belajar bahwa kepemimpinan Yesus berpusat pada pelayanan dan pengorbanan. Ia memimpin dengan hati, bukan dengan kekuasaan. Arti kepemimpinan yang melayani. Kepemimpinan yang melayani atau servant leadership berarti seorang pemimpin menempatkan kebutuhan orang lain di atas kepentingannya diri sendiri. Pemimpin seperti ini hadir untuk menolong, membimbing, dan menumbuhkan orang-orang yang dipimpinnya. Yesus menunjukkan hal itu sepanjang hidupnya. Ia mengajar, menyembuhkan, menghibur, dan memberi teladan melalui tindakan, bukan hanya kata-kata. Ciri-ciri kepemimpinan Yesus. Ada beberapa ciri utama dari kepemimpinan Yesus yang bisa kita teladani. Yang pertama, kasih tanpa syarat. Yesus mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan siapapun. Ia menerima orang berdosa, orang sakit, bahkan mereka yang ditolak oleh masyarakat. Dari sini kita belajar bahwa kepemimpin yang sejati adalah orang yang mampu mengasihi tanpa syarat. Yang kedua, kerendahan hati. Yesus tidak mencari kehormatan. Ia bahkan rela membasuh kaki murid-muridnya, sesuatu yang biasanya hanya dilakukan oleh hamba. Tindakan ini menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang rela merendahkan diri demi orang lain. Ketiga, memberdayakan orang lain. Yesus tidak memimpin sendirian. Ia melatih dan mempercayakan tanggung jawab kepada para muridnya. Ia ingin mereka berkembang, berani, dan siap melayani. Inilah pemimpin sejati, yang tidak ingin menjadi pusat perhatian, tetapi membantu orang lain untuk bersinar. Keempat, memberi teladan. Yesus tidak hanya berbicara tentang kasih. Ia menunjukkan dalam tindakan. Ia sabar, penuh pengampunan, setia, dan jujur. Pemimpin yang baik harus menjadi contoh nyata bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kelima, siap berkorban. Yesus rela menyerahkan nyawanya demi keselamatan manusia. Pengorbanan ini menjadi puncak kepemimpinan sejati. Bahwa pemimpin berarti rela memberi, bukan mengambil. Pengaruh kepemimpinan Yesus dalam dunia pendidikan. Teladan Yesus ini juga diterapkan dalam dunia modern, termasuk dalam dunia pendidikan. Sebuah penelitian di SMP Katolik Stella Maris Tomohon menemukan bahwa gaya kepemimpinan yang melayani berpengaruh positif terhadap karakter guru. Guru yang dipimpin dengan penuh kasih dan kerendahan hati menjadi lebih terbuka, lebih percaya diri, lebih bertanggung jawab, dan lebih menghargai proses pembelajaran. Sebaliknya, kepemimpinan yang keras dan otoriter justru membuat guru semakin pasif dan tidak bersemangat. Artinya, seorang pemimpin mau melayani, ia bukan hanya membangun sistem, tetapi juga membentuk karakter dan semangat orang-orang di sekitarnya. Dan inilah yang dilakukan oleh Yesus kepada para pengikutnya. Teladan Yesus untuk kita semua. Kepemimpinan Yesus mengajarkan bahwa menjadi pemimpin bukan soal jabatan, tetapi soal tanggung jawab dan ketulusan hati. Kita semua sebenarnya bisa menjadi pemimpin di keluarga, di sekolah, di komunitas, bahkan di lingkungan kecil sekalipun. Saat kita mau melayani dengan kasih, Yesus menunjukkan bahwa semakin tinggi posisi seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya untuk melayani. Kepemimpinan yang melayani menciptakan suasana kasih, kebersamaan, dan saling menghargai. Jika semua orang menerapkannya, dunia ini akan menjadi tempat yang lebih damai dan penuh pengertian. Sebagai penutup, mari kita ingat, kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan yang lahir dari kasih dan pelayanan. Ia memimpin dengan rendah hati, memberi teladan, mempercayai orang lain, dan rela berkorban demi kebaikan bersama. Semoga kita dapat meneladani Yesus menjadi pemimpin yang bukan hanya ingin melayani, tapi juga mau melayani dengan hati yang tulus. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan memberkati kita semua. Dadah!